Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran agama hari ini. Hari ini anak-anak kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang perjanjian lama dengan Kristus, maka hari ini kita akan melanjutkan dengan materi perjanjian baru dengan Kristus. Tapi sebelum Ibu Yeni melanjutkan materi ini, Ibu Yeni ingin mengecek kembali apakah anak-anak masih ingat dengan materi perjanjian lama dengan Kristus. Oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih untuk anak-anak yang masih ingat dengan materi perjanjian lama dengan Kristus. Kira-kira apa saja yang anak-anak sudah pelajari dari materi perjanjian lama dengan Kristus? Kira-kira apa saja anak-anak? Iya, benar ya. Perjanjian lama terdiri dari 39 kitab. Benar sekali. Ada lagi yang tahu? Iya, benar. Perjanjian lama itu dibagi menjadi 5 kitab bagian besar, yaitu apa saja? Ya, benar. Ada kitab Pentateuk, ada kitab sejarah, ada kitab nabi kecil, ada kitab nabi besar, ada kitab kitab syair atau puisi, ya. Benar sekali ya anak-anak. Kira-kira kitab mana yang termasuk dalam kitab syair atau puisi? Ayo, ada berapa kitab? 5, benar. Kitab apa saja? Ya, benar. Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, ya. Dan Ratapan. Ratapan atau Ayub? Nah, benar ya. Jadi itu 5 kitab perjanjian lama yang tergolong dalam kitab syair atau puisi. Sekarang Ibu Yeni ingin tanya, kira-kira kitab nabi kecil yang paling sedikit pasalnya, kitab apa? Iya, benar, kitab Obadya. Nah, selain itu, kira-kira apa yang menjadi inti berita perjanjian lama anak-anak? Benar sekali ya, inti berita perjanjian lama ialah Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia berdosa. Nanti berita tentang keselamatan, nubuatan keselamatan yang akan dikerjakan Yesus Kristus itu akan digenapi di perjanjian baru. Tetapi di perjanjian lama, rencana itu sudah digaung-gaungkan, rencana itu sudah disoundingkan, bahwa inti dari berita perjanjian lama dan perjanjian baru itu ialah Yesus Kristus yang menyelamatkan. Nah, hari ini anak-anak kita akan melanjutkan materi kita perjanjian baru dengan Kristus. Apa saja yang akan kita pelajari di dalam materi perjanjian baru dengan Kristus ini? Ada 3 hal ya. Yang pertama itu kita akan mempelajari lagi bagian-bagian kitab di perjanjian baru. Yang berikut bagian kedua itu kita akan mempelajari apa saja isi kitab perjanjian baru, apa saja yang ditulis di dalam perjanjian baru, ya. Dan yang bagian ketiga yaitu apa yang menjadi inti berita dari perjanjian baru. Nah, kita mulai dari yang pertama anak-anak, bagian kitab perjanjian baru. Nah, kitab perjanjian baru ini terdiri dari 27 kitab. Kitab apa saja dan apa saja? Dari mana? Ya, dari kitab Matius sampai Wahyu. Nah, kitab perjanjian baru ini juga sama seperti kitab perjanjian lama. Dibagi ke dalam bagian-bagian besar, ya. Tetapi bedanya, ya, ada perbedaannya. Kalau di kitab perjanjian lama
disebut kitab Pentateuk atau Musa, di kitab Perjanjian Baru disebut kitab Injil, ya. Kitab Injil. Kitab Injil itu terdiri dari kitab apa saja? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa disebut kitab Injil? Karena di dalam kitab-kitab ini menceritakan tentang karya-karya Yesus yang menyelamatkan manusia. Sehingga Injil itu disebut kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik yaitu Yesus Kristus yang rela datang sebagai manusia untuk mati di kayu salib demi menyelamatkan kita manusia berdosa. Kemudian setelah bagian kitab Injil, kitab Perjanjian Baru itu dibagi lagi menjadi kitab sejarah. Kalau anak-anak lihat kitab sejarah di Perjanjian Lama cukup banyak, tetapi di kitab Perjanjian Baru ini kitab sejarah cuma satu kitab, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Dikatakan sejarah karena di dalam kitab ini menceritakan kisah-kisah perjalanan hidup orang percaya, awal mula terbentuknya gereja, sampai bagaimana gereja itu hidup dan mempertahankan imannya di tengah-tengah dunia. Kemudian kitab Perjanjian Baru ini digolongkan lagi menjadi kitab Paulus. Kitab Paulus artinya kitab yang ditulis oleh Paulus. Ada kitab apa saja? Ada kitab Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, dan Filemon. Kemudian di bagian yang berikut ialah kitab Perjanjian Baru dibagi dalam bagian kitab non Paulus. Kitab non Paulus artinya apa? Kitab-kitab yang tidak ditulis oleh Paulus, yaitu kitab Ibrani, Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1 sampai 3 Yohanes, dan Yudas. Dan yang terakhir ialah kitab Apokaliptik, ya. Kitab Apokaliptik ini kitab yang menceritakan kehidupan di zaman yang akan datang. Kehidupan di Yerusalem yang baru yang diceritakan di dalam kitab Wahyu, ya. Jadi itu bagian pertama yang akan kita pelajari, bagian kitab Perjanjian Baru. Kita pindah pada isi kitab Perjanjian Baru, ya. Isi kitab Perjanjian Baru ialah kisah Yesus itu sendiri, ya anak-anak. Kisah Yesus dari mana? Dari kelahiran, kematian, kenaikan Yesus sampai pada keturunan Roh Kudus pada hidup orang-orang percaya. Dan yang kedua, setelah kelahiran dan kematian Yesus sampai perjalanan hidup keturunan Roh Kudus, di dalam Perjanjian Baru juga mencatat awal terbentuknya gereja sampai perjuangan gereja sebagai tubuh Kristus. Dan bagian yang ketiga, inti berita dari Perjanjian Baru ialah sama seperti Perjanjian Lama, ya anak-anak. Jadi inti berita Perjanjian Baru ialah Yesus Kristus juru selamat manusia. Janji tentang hadirnya Sang Juru Selamat yang digaung-gaungkan di Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama, digenapi di Perjanjian Baru. Sehingga inti berita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu kembali ibu tekankan ialah Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia berdosa, atau Yesus Kristus juru selamat manusia. Kenapa hanya Yesus satu-satunya juru selamat manusia? Karena hanya Yesuslah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman kekal. Kenapa? Karena semua manusia telah berdosa. Manusia yang berdosa tidak bisa membebaskan diri yang sudah jatuh di dalam dosa. Hanya bisa Allah, hanya bisa Yesus. Kenapa? Karena hanya Yesus satu-satunya yang masih suci. Hanya Yesus satu-satunya Allah yang masih kudus. Maka syarat yang bisa menebus orang yang sudah berdosa ialah yang masih kudus, yaitu Yesus Kristus. Sehingga inti berita Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bukan tentang tokoh-tokoh Alkitab, ya anak-anak. Seringkali kita baca di dalam Alkitab
Ada cerita tentang tokoh-tokoh, tapi sesungguhnya tokoh-tokoh itu menggambarkan pribadinya Allah yang menyelamatkan manusia berdosa. Tokoh-tokoh itu sebagai cara Allah memakai mereka untuk menggenapi janji keselamatan yang sudah dirancangkan berpuluh-puluh tahun yang lalu dan digenapi di dalam zaman perjanjian baru melalui pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu anak-anak, berita perjanjian baru memiliki hubungan yang erat dengan Yesus Kristus. Mengapa? Karena di dalam Alkitab di dalam Alkitab telah memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus bahwa hanya melalui Yesus manusia bisa memperoleh hidup kekal. Jika manusia tidak datang dan percaya kepada Yesus Kristus, maka manusia tidak akan memiliki kehidupan kekal di dalam Yesus. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi inti berita perjanjian baru, ialah Yesus Kristus juru selamat manusia berdosa. Percayakah anak-anak bahwa kita semua sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus? Ya, kita harus percaya ya. Kita harus percaya bahwa saat ini kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Kita sudah hidup menjadi orang-orang yang bebas dari kuasa dosa. Kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka bukan berarti bebas untuk melakukan dosa-dosa lagi, tetapi merdeka di dalam Kristus, hidup di dalam berkemenangan untuk mengerjakan keselamatan yang Allah berikan bagi kehidupan kita. Kiranya melalui pembelajaran hari ini dapat menolong anak-anak untuk tetap menjadi saksi-saksi Kristus di zaman sekarang. Karena inti berita perjanjian lama dan perjanjian baru, inti berita Alkitab kita ialah Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia berdosa. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Shalom.